Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Di kisah kali ini, saya ingin menceritakan dua buah kisah yang berhubungan dengan istilah toxic relationship. Maaf ya, kalau bahasa Inggris saya agak kacau. Dua kisah ini terjadi kepada siapa ya, nggak usah saya sebutkan ya. Sebut saja namanya Mbak Lulu. Kisah pertama ini menimpa Mbak Lulu dan beliau sudah menikah sebanyak 3 kali. Di pernikahan pertamanya, beliau dikaruniai satu orang anak. Tapi entah dengan alasan apa, Mbak Lulu dan suami pertamanya memutuskan bercerai. Bersyukur mereka bercerai secara baik-baik, sehingga tidak ada pertengkaran dalam hal hak asuh anak. Beberapa waktu kemudian, Mbak Lulu kembali menikah. Nah, di pernikahan kedua inilah Mbak Lulu mengalami KDRT. Suaminya sangat malas bekerja, sehingga mereka kesulitan ekonomi. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi. Setiap pulang dalam keadaan mabuk, si suaminya tidak segan-segan memukul, menampar, bahkan menendang Mbak Lulu. Hal ini terus saja terjadi dan semakin parah saat dilakukan di depan anak-anaknya gitu. Ya anak-anaknya ya bisa apa, taunya ya cuma nangis aja ketakutan. Ya lama-lama Mbak Lulu pun gak tahan ya kan. Akhirnya ia meminta cerai. Tapi suaminya ini manipulatif juga gitu. Dengan segala bujuk rayunya selalu berhasil meyakinkan Mbak Lulu untuk kembali kepadanya. Besok-besoknya kayak gitu lagi, bertengkar, rujuk, bertengkar, rujuk, bertengkar, rujuk, ya gitu terus ya kan. Puncaknya ketika KDRT kembali terjadi, anak Mbak Lulu yang paling besar itu ya, sambil nangis, beliau berkata, udah lama, udah cukup, kami nggak mau tinggal dengan papa lagi. Ayo kita tinggalin papa mah, kita bisa hidup kok tanpa dia. Mbak Lulu mendengar anaknya ngomong seperti itu, kayak tersambar petir, dan langsung sadar bahwa apa yang dipertahankannya selama ini sia-sia. Akhirnya, Mbak Lulu mengambil tindakan tegas, ia memantapkan hatinya untuk bercerai. Setelah berpisah, Mbak Lulu bekerja apa saja untuk menghidupi anak-anaknya. Akhirnya setelah beberapa tahun menjanda, akhirnya Mbak Lulu kembali menikah. Ya walaupun pasangannya lebih muda, alhamdulillah suaminya sangat baik. Bahkan yang saya dengar ya, suaminya bahkan nggak mengizinkan Mbak Lulu untuk kerja gitu, biar dia aja yang kerja cari nafkah. Ya itu merasa dia itu tanggung jawab dia gitu. Bahkan saat ini pernikahan mereka sudah memasuki usia 4 tahun. Ya semoga saja pernikahan Mbak Lulu kali ini bahagia ya, sampai maut memisahkan. Kita beralih ke kisah kedua yang menimpa kita sebut saja ya namanya Mbak Tina ya. Kisahnya nggak jauh beda sih dengan Mbak Lulu. Ya bedanya suaminya Mbak Tina masih rajin kerja sih, beliau nggak malas gitu. Cuman kebiasaan sama aja dengan suami kedua Mbak Lulu, suka mabuk-mabukan. Alhasil tiap pulang mabuk selalu bertengkar dengan istrinya. Ya sama dengan kisah Mbak Lulu, si suami selalu melampiaskan emosinya di hadapan anak-anaknya. Hingga puncaknya di suatu malam, saat itu jam sudah menunjukkan jam 11 malam ya. Jam yang sudah seharusnya orang-orang beristirahat. Malam yang mulai sunyi itu kembali pecah dengan suara teriakan, makian, dan tangisan anak-anak. Tapi kali ini pertengkarannya kayaknya lebih heboh gitu, agak berlebihan. Karena dirasa terlalu mengerikan, akhirnya tetangga yang biasanya nggak mau ikut campur, mereka memutuskan ikut campur kali ini. Mereka melerai pasangan suami istri ini, dan mereka meminta Mbak Tina untuk pulang dulu ke rumah orang tuanya. Dan yang terakhir saya dengar sih, Mbak Tina sama suaminya ya kayak pisah ranjang gitu. Ya nggak tahu ya sih cerainya udah pisah secara hukum atau belum ya, saya nggak tahu gitu. Saya dengarnya mereka pisah gitu aja. Dan anak-anak dibawa oleh Mbak Tina. Oke, dari kedua kisah ini ya saya pribadi berpendapat ya, bahwa yang namanya hubungan gak sehat itu atau toxic relationship itu kayaknya sulit berjalan baik gitu. Karena yang namanya tabiat kasar itu sulit untuk diperbaiki. Tapi saya berharap siapapun di luar sana yang mengalami KDRT, ya baik itu laki-laki ataupun perempuan, supaya cepatlah ambil tindakan. Jangan biarkan berlarut-larut. Jangan mempertahankan rumah tangga yang penuh kekerasan seperti kisah sebelumnya. Ya apalagi dengan alasan demi anak. Toh saya yakin anak-anak juga nggak akan nyaman gitu tinggal dengan orang tua yang selalu bertengkar. Apalagi diwarnai bumbu-bumbu kekerasan gitu. Tapi kalaupun Anda memberi kesempatan kepada pasangan Anda, ya saya hanya bisa berharap, berdoa semoga pasangan Anda bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dari kisah di atas, saya hanya bisa menyimpulkan dengan satu kalimat. Secinta-cintanya Anda dengan pasangan Anda, jangan lupa untuk mencintai diri Anda juga. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya kali ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.